Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh sadayana. Barusan Persib baru saja memainkan pertandingan melawan PSM Makassar. Sedikit kita ulas ya seperti apa pertandingannya secara objektif secara subjektif bagi saya gitu. Objektif sih ya. Hasil 0-0 adalah hasil akhir yang dimana sedikit mengecewakan bagi para bobotoh karena bobotoh mengharapkan Persib bisa menang lawan PSM di saat emang Persib lagi bagus-bagusnya, sedangkan PSM memang sedang up and down penampilannya, yang dimana juga Persib susah mengalahkan PSM 2 musim terakhir ini. Dan kini berlanjut udah 4 kali pertemuan Persib tidak bisa mengalahkan PSM dengan catatan 3 kali kalah, 1 kali imbang. Perlu diingat, tapi atas hasil ini Persib tetap ada di peringkat kedua ya, di atas Bali United dengan poin yang sama. Di next match Persib akan melawan Persik Kediri, kembali main di kandang, dan ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan 3 poin. Oke, kita sedikit bahas mengenai permainan Persib dan starting line up yang digunakan oleh Boyan Hodak. Udah pasti Persib banyak kehilangan pemain di putaran kedua ini ya, dan itu sangat mempengaruhi. Pertama, Prets gak ada, yang dimana Prets selalu menjadi pemain pemecah kebuntuan. Kadang dia selalu memberikan perbedaan ketika dia bermain di babak kedua ataupun bermain sebagai starting line up. Yang berikutnya udah jelas kalau nggak ada Putu Gede sama Daisuke Sato tidak terlalu kerasa, sebab stok back kita emang sangat melimpah. Artinya Rezaldi juga tadi bermain sangat bagus, dia berani untuk membantu serangan dibandingkan dengan Rahmat Irianto. Rezaldi lebih berani untuk membantu serangan, dia selalu memberikan ancaman lewat crossingnya, lewat gocek-goceknya. Terus di lini tengah Madinda, tidak adanya Bandinda bagi saya ini sangat betul-betul kerasa ya, karena Madinda kita ketahui dia selama bermain dengan Persib dia selalu menjadi pilihan utama Persib Bandung selama bermain. Setelah mungkin ketika dia bermain melawan Barito Putra ya, atau lupa saya. Dan sedikit banyaknya tetap Madinda itu sudah beradaptasi dengan permainan Persib. Di permainan tadi lini tengah Persib emang sangat kurang terlihat, dan dimana Beckham kembali dimainkan sebagai pemain tengah, yang dimana Beckham selalu menjadi pemain sayap kanan ketika bermain ketika dimainkan oleh Boyan Hodak. Dan di sini Beckham saya rasa kembali beradaptasi dengan posisi aslinya dia ya. Walaupun di timnas dia sebagai pemain tengah, tapi di Persib kan dia selalu dijadikan sayap kanan ataupun sayap kiri gitu. Dan Beckham juga beberapa kali melakukan kadang salah passing dan juga selalu terburu-buru untuk memberikan dorongan bola. Tapi di balik itu semua Beckham saya rasa dia memberikan banyak ancaman juga dengan pergerakannya juga sih. Terus di sini Ciro Alves sama David da Silva, Ciro sama David itu saya melihat tidak banyak melakukan pergerakan berbahaya dikarenakan mereka sangat susah bergerak, yang dimana dikawal oleh para pemain PSM. Jadi David da Silva sempat mendapatkan peluang emas hanya menyamping lewat counter attack. Terus Ciro Alves dia sering melakukan pergerakan tapi selalu gagal dan memang selalu mentok ya. Bahkan Ciro Alves mempunyai peluang emas itu hanya lewat dari tendangan bebas yang dapat ditepis oleh kiper PSM. Terus ini mungkin sedikit komentari pemain di back sangat mengagetkan. Saya nggak tahu ternyata Alberto Rodriguez tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Yang dimainkan adalah Victor Igbonepo, yang dimana ini bagi bobotoh emang sangat sedikit deg-degan, was-was dimainkannya Victor
dan beberapa kali Victor kadang melakukan blunder dengan main agak sedikit santai, tapi Victor untungnya pemain depan PSM itu ampas-ampas ataupun bapuk ya, tidak banyak melakukan gerakan bahaya seperti Adilson sama siapa tuh, Mas Parai itu siapa gitu lah, Adilson sama Mas Pirai atau Mas Pirai, yang ada dia hanya emosi emosi dan emosi. Ya untungnya mereka ya tidak banyak melakukan apa ya, pergerakan bahaya, jadi is oke, aman. Terus Rahmat Irianto jadikan sebagai bek kanan ya. Tadi saya sampaikan bahwa Rahmat Irianto lebih menjaga kedalaman, dia jarang melakukan bantuan terhadap sisi kanan dibandingkan dengan siapa Rezaldi. Is oke, bagus aja. Edo ini dia dijadikan sebagai pemain sayap, tapi kadang Edo tidak pas dalam membackup bola datang ataupun second bola. Tapi pergerakan Edo emang sangat bagus sih. Tapi dia digantikan ya. Di sini emang sangat terasa nggak adanya press butuan, itu betul-betul sangat betul. Biasanya kalau ada itu press akan dimainkan, dan ini dia suka memberikan ancaman dan bahaya-bahaya di babak kedua itu. Ezra Walian tidak main, terus hand kembali main. Hand masih agak sedikit demam panggung di depan boboto. Dia bermain hanya mungkin 10 menitan ya, tapi untuk penjaga, tapi sih oke sih, hand aman lah dia seperti biasa. Terus pemain tengah siapa sih, Fabio Stefano Bertram, dia bermain di menit ke 70-an, dia kurang lebih 20 menit. Saya melihat ini pemain punya potensi sangat bagus untuk kedepannya. Dilihat dari passing dia sangat bagus, dan juga apalagi ketika dia memberikan passing kepada Febri ya, itu bagus banget di akhir menit-menit akhir. Tapi sayang Febri tidak bisa memanfaatkan bola crossingnya, dan dia juga beberapa kali mengambil tendangan sudut dan 1 kali tendangan bebas. Sangat bagus, saya melihat sangat enak gitu ya, sangat memanjakan. Kita patut lihat di next match berikutnya melawan Persik, mudah-mudahan dia dimainkan sebagai starting line up ya pada pertandingan berikutnya. Patut kita tunggu sih, tapi ya tetap dia butuh adaptasi lebih jauh, karena dia baru berapa kali mengikuti latihan Persib itu. Nah, secara oke lah, oke. Secara keseluruhan sih jujur permainan Persib sangat terburu-buru untuk menciptakan peluang, sehingga banyak melakukan kesalahan, khususnya kesalahan passing. Membosankan sekali dan cukup lumayan was-was juga. Dan kita mesti objektif juga. Persib bisa tidak seperti biasanya, kita mesti melihat tim lawan juga. PSM ini tiba-tiba permainannya sangat luar biasa, dia sangat rapat, sangat disiplin. Ketika dia pegang bola counter attack, pemain back itu banyak yang ikut maju juga, dan beberapa kali mereka emang menyulitkan. Hanya saja PSM itu lini depannya aja bapuk itu, seperti siapa di sini sayapnya tuh ada Yakob, Yance, terus siapa, bagus sekali tuh Yance, Yakob tuh beberapa kali memberikan ancaman. Dan memang PSM sangat luar biasa pada malam ini. Tidak seperti biasanya saya melihat PSM bermain bagus. Ketika saya melihat beberapa kali saya melihat bermain di AFC ya, dia kan mereka di AFC ngampas juga ya, jadi ampas juga gitu, sangat jelek sekali. Dan juga di Liga pun juga dia up and down juga penampilannya. Tidak begitu ya, PSM bisa dibilang saat ini ya tidak masuk dalam kategori tim papan atas dalam klasmen ya. Mereka hanya berkutat di tengah, tapi malam ini sangat luar biasa, sangat disiplin, yang dimana ini tadi menjadi ujian bagi Persib Bandung untuk karena Persib adalah tim yang paling produktif, jadi ujian. Tapi ya akhirnya PSM betul-betul berhasil menggagalkan ataupun membuat Persib banyak peluang. Itu sih
Ya cukup mengecewakan sih, tapi ya harus disyukuri, artinya Persib di dua laga beruntun di home tidak mendapatkan poin terakhir, tidak mendapatkan poin penuh. Lawan Arema 2-2, lawan PSM 0-0. Next match untungnya kembali bermain home melawan Persik Kediri, dan ini memang sangat dinantikan. Persik Kediri juga patut diwaspadai, mereka sedang bagus-bagusnya, tiba-tiba mereka ada di papan tengah di peringkat 7 atau 8 itu lah. Sangat bagus, tapi di leg pertama kita dapat skor 1-2 lawan Persik di Brawijaya, dan pekan berikutnya main kembali di GBLA, mudah-mudahan bobotoh yang datang kayak seperti tadi banyak ya. Ya, terus untuk posisi klasmen saat ini Persib masih ada di posisi kedua dengan poin 39 poin, sama dengan siapa? Bali United yang tadi menang lawan Arema 3-2, tapi Persib unggul dari selisih gol karena sejauh ini Persib masih tim yang paling produktif dan banyak surplus golnya. Tapi di bawah Persib sama Bali ini hati-hati juga. Ada PSIS Semarang dengan poin 38 poin atau 37 ya lupa. Dan PSIS itu menabung satu pertandingan melawan, walaupun mereka bermain di kandang Persebaya, tapi ya ada potensi juga ini PSIS bisa tiba-tiba merangkak ke atas gitu. Ya tapi ya untungnya nanti lawan PSIS kita di kandang ya, di kandang kita. Dan habis lawan Persik kita akan melawan Bali United, dan ini menjadi salah satu penentu dari klasmen juga, dan sejauh ini kita sangat susah melawan Bali United untuk mendapatkan hasil kemenangan. Terus sih ya begitulah, kalau Persik tidak menang ataupun imbang ataupun kalah itu tetap susah tidur dan akan kepikiran sampai pekan depan. Sampai jumpa, sampai Bobotoh, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga perdamaian bagi supporter Indonesia. Wassalamualaikum.